Berikan hati dan telinga seorang murid kepada setiap kami. Roh hikmat, wahyu, pengertian. Bukakan mata hati kami Tuhan, supaya kami mengerti isi hati-Mu, supaya kami terus menjadi umat yang ada di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di hati-Mu, sampai Engkau datang, Engkau mendapati kami setia, jadi umat yang layak bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap merenungkan dan melakukan firman-Mu. Kami semua berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau melanjutkan apa yang sudah saya bagikan 2 minggu yang lalu mengenai ajaran dan janji Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya tentang kebahagiaan yang ada di Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. 2 minggu yang lalu saya sudah membagikan ucapan bahagia yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang artinya miskin di hadapan Allah berarti sikap hati yang tidak berdaya, yang bergantung dan berharap hanya kepada Allah, sehingga pemerintahan Allah terjadi atas dirinya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan ucapan bahagia dari Tuhan Yesus di atas bukit, yaitu ucapan bahagia yang kedua dan yang ketiga yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 4 dan 5, yaitu berduka cita dan lemah lembut. Itu judul firman Tuhan hari ini, berduka cita dan lemah lembut. Mari kita lihat Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 4 sampai 5. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca bersama. 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, next. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maksud perkataan Yesus ini? Berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, kata duka cita di ayat ini bukanlah duka cita karena kita kehilangan hal-hal yang bersifat materi. Saya berduka cita nih. Kenapa kamu berduka cita? Saya kehilangan uang. Ya, saya pernah ngalamin itu di tahun 2013, saudara. Dan memang berduka, memang sedih. Jumlahnya waktu itu cukup besar, dan satu-satunya uang di dompet saya pada waktu itu dan hilang, saudara. Ya, dompetnya ada, tapi uangnya hilang. Pertama kali datang ke Korea di musim dingin bulan Februari, ya, karena saya lupa kunci kamar tempat saya tinggal, karena saya didoktrin oleh teman-teman saya bahwa Korea itu aman, jadi kamu nggak usah khawatir, handphone, dompet, apa semua tinggal, pasti nggak akan ada yang ambil, karena udah didoktrin begitu. Jadi saya pikir saya mau mandi cuma 5 menit di kayak kos-kosan gitu, namanya Posiwon kalau di Korea, kamar kecil gitu. Lalu saya tinggal dompet saya di atas meja, saudara ya. Dan saya tutup, nggak saya kunci, saya mandi cuma 5 menit begitu. Saya masuk kamar saya lihat dompetnya, tapi begitu lihat isinya sudah nggak ada, saudara ya. Dan saat itu saya berduka, saudara. Tapi bukan itu kata duka cita yang digunakan oleh Tuhan Yesus di ayat ini, saudara ya. Juga bukan duka cita karena diputus pacar, ya saya tahu beberapa mungkin ada, atau bukan diputus tapi mutusin ya. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara berbeda. Ada orang yang ditolak cintanya, berduka dan lain sebagainya, tapi bukan itu, saudara. Duka cita yang dimaksud di sini juga bukan self pity ya, mengasihani diri sendiri ya. Beberapa orang ada yang senang banget mengasihani dirinya sendiri ya. Siapakah aku ini ya? Aku gak berguna, aku gak berharga, gak ada orang yang peduli dengan aku, gak ada orang yang memperhatikan aku ya. Pernah ya ketemu orang-orang gitu ya, jadi ketemu dia tuh kayaknya tuh rasanya hello gitu ya, saudara ya. Mengasihani diri sendiri, aduh saya bodoh, aduh saya siapa sih saya,
Pokoknya gitu deh saudara ya. Nah bukan self pity saudara ya. Berduka cita bukan ditujukan untuk orang-orang yang mengasihani dirinya sendiri karena butuh perhatian atau BTT, butuh tati tayang gitu ya. Tapi duka cita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini ketika saya cek dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata penteo. Penteo itu artinya duka cita karena dosa yang telah kita perbuat, yang telah menjadikan kita musuhnya Allah. Ini dalam saudara ya. Duka cita karena dosa. Jadi ini pertobatan yang telah kita perbuat, yang menjadikan kita musuh dari Allah yang suci. Itu kata penteo yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita berduka cita? Kenapa kita menangis, meratap? Karena dengan berdosa kita menjadikan diri kita musuhnya Allah. Karena dengan berdosa kita membuat hubungan kita dengan Tuhan terpisah. Karena Tuhan adalah suci. Amin. Allah adalah kudus. Kalau saudara mau menghampiri Allah, saudara harus menghampiri Dia di dalam kekudusan. Dan pada saat kita berdosa, kita sedang mendukakan hatinya Tuhan. Dan karena kita sangat mengasihi Dia, itu sebabnya kita berduka, meratap, menangis ketika kita berbuat dosa. Karena kita saat berdosa berarti kita menjadi musuh Allah. Dan tentu hati kita nggak akan tenang. Kita akan menjerit, kita nggak mau jadi musuhnya Tuhan. Kita mau jadi sahabatnya, mempelainya, selalu berada di hadiratnya. Itu sebabnya kita berduka, saudara. Roma 8 ayat 78 berkata, sebab keinginan daging adalah permusuhan, perseteruan terhadap Allah. Ayat 8, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, Alkitab berkata pada saat kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita, maka kita menjadikan diri kita seterunya Allah, musuhnya Allah. Nah, apa itu keinginan daging? Saudara bisa lihat di Galatia pasal 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Pernahkah saudara menangisi hal-hal ini? Menangis karena kita masih terlibat dalam perbuatan daging ini, atau kita menangis karena kita melihat keluarga kita masih dikuasai oleh kedagingan. Orang tua kita, kakak adik kita, sahabat teman kita, atasan kita, profesor kita, dosen kita masih hidup di dalam daging dan kita menangis karena dosa. Yakobus pasal 4 ayat 8-10. Yakobus pasal 4 ayat 8-10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan. Saudara, ayat-ayat ini adalah panggilan untuk kita meratap, panggilan untuk kita berduka, panggilan untuk kita menangis. Ayat-ayat ini berbicara panggilan untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Saya tahu khotbah ini nggak umum ya. Ya, tidak umum. Yesus memang pengajarannya itu melampaui norma-norma umum. Itu sebabnya orang-orang Farisi, ahli Taurat, nggak tahan hatinya dengar pengajaran Yesus. Nah, saya mau sampaikan supaya kita mengerti, inilah yang diajarkan oleh Yesus tentang duka cita. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan kenikmatan dan kesenangan diri, sama sekali nggak ada. Tapi berduka cita karena dosa, atau duka cita karena pertobatan. Nah, saudara, ketika saya selidiki secara lebih mendalam kata penteo, berduka cita, itu menarik, saudara. Jadi saudara, penekanan dari duka cita karena pertobatan ini
ini bukan karena adanya konsekuensi dosa. Nah ini saya menarik, ini saya mau bagiin pada saudara ya. Jadi kita berduka cita bukan karena kita takut dengan akibat dosa. Nah saudara harus tahu bahwa hati nurani kita itu mengajar. Karena kita kan makhluk yang diciptakan, didesain untuk bertanggung jawab. Berani berbuat, harus berani terima, nanggung akibatnya. Halo, amin? Ya, harus berani berbuat, berani terima akibatnya. Kita diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Dan saya pikir saudara punya kecerdasan rohani. Saudara juga tahu, kalau saudara berbuat dosa, pasti saudara harus terima akibatnya. Karena moral itu memang bagian dari gambar dan rupa Allah, ya, dan itu ada di dalam diri kita. Kita tahu, pasti terima akibatnya, pasti terima konsekuensinya. Tapi penteo itu berduka cita bukan karena kita takut dengan konsekuensi dosa, bukan karena kita takut dengan akibat dosa. Makanya kita bertobat. Nah, konsekuensi dosa itu memang macam-macam ya. Ada yang kena sakit yang berkepanjangan, ya, sakit yang parah karena nggak jaga hidupnya, serakah misalnya, nggak jaga pola hidup, bisa. Nah ada tuh orang-orang yang udah aku berhenti deh merokok misalnya ya, karena udah divonis sama dokter ada serangan jantung gitu, jadi takut mati. Ya udah deh aku bertobat, aku berhenti merokok. Dia berhenti merokok karena dia takut kena serangan jantung, dia takut dengan akibatnya, saudara. Maka dia berhenti. Bukan itu kata duka cita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bukan. Konsekuensi juga bisa selain penyakit, apa ya? Bisa juga berupa ketahuan orang sehingga nama baik saudara tercemar. Ya, saudara korupsi, selama ini diam-diam nggak ketahuan, tiba-tiba ketahuan. Nah, begitu ketahuan, ya, saudara bisa dipenjara, misalnya itu ekstrim sih. Atau paling tidak saudara kehilangan nama baik, saudara kehilangan rekan bisnis karena saudara nggak bisa dipercaya dalam bisnis gitu ya, saudara tipu sana tipu sini, itu juga bisa jadi sebuah konsekuensi. Nama kita sudah di blacklist dimanapun. Nah itu juga bahaya saudara ya, itu bisa juga terjadi. Kalau saudara tidak bertobat, maka kepercayaan orang terhadap kita itu akan hilang, dan itu juga buruk. Ada juga orang-orang yang bertobat karena keluarganya sudah berantakan, karena keluarganya sudah hancur, ya. Anak-anaknya mungkin narkoba gitu ya, istrinya meninggalkan dia gitu, terus akhirnya dia sendirian gitu, dan dia bertobat. Itu bertobat karena konsekuensi, saudara. Itu bertobat karena akibat, atau mungkin karena udah bangkrut. Banyak juga nih saya temuin yang begini ya. Kenapa jadi pendeta? Dulu dia bisnismen kaya raya, sekarang jadi pendeta. Terus kita tanya-tanya, kita selidik. Ternyata dia punya masa lalu, saudara. Dulu dia orang kaya, sombong banget gitu ya. Tapi dia mengalami kebangkrutan dalam usahanya, habis ludes semua hartanya, bahkan minus, saudara. Dia harus bayar utang tiap hari. Dan dia terima mujizat Tuhan. Ya, intinya gitulah biasa kesaksian-kesaksiannya. Dia terima mujizat Tuhan, Tuhan bayar semua hutangnya. Itu saya sering banget dengar waktu saya di Jakarta ya. Terus dia mengalami mujizat pertolongan Tuhan, dan akhirnya dia berkata, Tuhan, aku bertobat Tuhan, ya. Dan aku serahkan hidupku jadi hamba-Mu, jadi pendeta. Karena dulu pernah bangkrut dan dipulihkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kalau nggak dipulihkan? Ya, dia dipulihkan, lalu dia bilang dia bertobat dan menyerahkan diri karena dia takut hartanya ludes lagi, saudara. Nah, itu bukan itu. Bukan itu. Kita bertobat bukan karena kita takut terhadap akibat dosa, kita takut terhadap konsekuensi dosa, bukan. Tapi kita bertobat karena kita sadar bahwa dengan berdosa kita menjadikan diri kita musuh Allah. Ini bukan soal konsekuensi, ini soal relasi, relationship. Kita sadar, kita bertobat, mungkin gak ada orang lain yang tahu. Keluarga saudara juga gak berantakan, baik-baik aja. Keuangan saudara juga oke. Tapi saudara tahu saudara sedang berdosa. Saudara juga gak sakit, sehat, kaya. Tapi saudara menangis. Meskipun gak ada orang yang lain yang tahu, tapi Tuhan tahu, hati nuranimu bicara, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Next, Yesaya pasal 59 ayat 1-2.
Yuk kita baca bersama 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini saudara, hati yang hancur, penuh penyesalan, Engkau berkenan, Engkau berkenan. Itu Mazmur pasal 51 ayat 17. Raja Daud menuliskan pada kita. Nah, bertobat itu artinya penyesalan yang mendalam, sehingga kita berbalik dari kejahatan kita, berbalik dari dosa-dosa kita. Ada gereja-gereja yang setiap hari Minggu punya ritual atau liturgi pengakuan dosa. Di gereja ini tidak. Tapi ada gereja-gereja tertentu yang menyediakan waktu secara khusus untuk jemaatnya refleksi diri. Betul ya? Halo, pernah ke gereja seperti itu? Saya pernah ada di sana 6 tahun waktu SMP dan SMA. Ya, harus ikut gerejanya karena sekolahnya dari gereja itu maksudnya. Dan ada bacaannya juga. Saya mengaku saya orang berdosa, saya sungguh berdosa kepada Allah, kepada kita baca itu, saudara. Ya. Dan saya perhatikan, sekali lagi ini saya ya, di Jakarta bukan di sini. Teman-teman saya baca sampai ambil ketawa-tawa gitu, saya mengaku saya orang berdosa. Saudara, ini betul. Udah jadi cuma catatan aja. Ada yang nggak baca, ada yang ya saudara, kalau saya jadi Tuhan saya habisin itu semua, saudara ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu panjang sabar, saudara ya. Pernah nggak saudara nangis buat dosa-dosa saudara? Pernah nggak saudara nangis buat dosa orang tua saudara, keluarga saudara, teman-teman di sekitar saudara? Kalau belum pernah, saudara tidak berbahagia di mata Yesus. Di mata orang mungkin saudara bahagia, di mata Yesus enggak. Karena Yesus bilang, orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita karena dosanya dan karena dosa orang lain. Kenapa? Karena dia tahu dosa ini mendukakan hati Tuhan. Bukan karena ada akibat, bukan karena ada konsekuensi, tapi karena dia tahu ini mendukakan hati Tuhan. Saya kasih contoh, mungkin harus kasih contoh ya. Keluaran pasal 10 ayat 16-17, saudara. Keluaran pasal 10 ayat 16-17. Ada perbedaan besar antara kita bertobat menyesal karena takut dengan konsekuensi, dengan kita bertobat karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tidak mau mendukakan hati Tuhan. Itu beda. Coba ya, Keluaran 10 ayat 16-17. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, ini Firaun nih, raja Mesir yang tidak kenal Allah Yahweh, raja Mesir yang tidak punya hubungan dengan Bapa di sorga, nggak punya relasi. Tapi lihat pernyataan dia, aku telah berbuat dosa. Ini pengakuan dosa kan? Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ayat 17. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dia udah gak tahan, saudara, karena tulah terus berdatangan. Ini konteksnya, dia lagi mengalami tulah ke-8. Belalang sedang berada di Mesir, saudara. Belalang, saudara bisa bayangin kalau sekarang ada belalang di mana-mana, saudara. Dia udah gak tahan dengan konsekuensinya. Jadi dia akhirnya bilang begini, berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya apa? Kenapa mengaku dosa? Supaya bahaya maut ini. Dia takut sama konsekuensi. Karena dia udah gak tahan, saudara, dengan konsekuensi dosa. Karena dia kan keraskan hati nih, gak mau bebasin. Saudara tahu ya kisah bangsa Israel ya di Mesir ya, sampai berapa tulah itu? Karena keras hati Firaun, gak mau lepasin. Dan ini ayat ini saya ambil di tulah ke-8 belalang, saudara. Karena kita tahu setelah ini dia masih ada bandel lagi, sampai ada tulah 9, tulah 10. Udah dilepasin aja masih dikejar Israel sampai ke Laut Teberau. Halo? Itu Firaun. Saya berdoa tidak ada Firaun-Firaun di sini. Karena kulihat di wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi kalau lihat dari perkataan Firaun ini kan dia kayak bertobat ya. Dia kayak bertobat.
rohani benar Firaun. Ya. Tapi kalau diselidiki saudara, yang menjadi pendorong penyesalannya dia, yang mendorong dia mau mengakui kesalahannya, karena bahaya maut. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Itu lagu siapa ya? Jadi, maaf. Jadi karena dia takut saudara terhadap bahaya maut, dia nggak mau kena maut. Tapi apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Enggak. Dia nggak punya relasi sama sekali dengan Bapa di sorga. Dia menyesal karena dia udah nggak tahan dengan konsekuensi dosa. Bagaimana dengan saudara? Mazmur pasal 51 ayat 17 ya, tadi saya nyanyiin. Mazmur 51 ayat 17. Yuk kita baca bersama. 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kunci terjadinya pengampunan yang sejati adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Kalau modelnya kayak teman saya yang cekikikan waktu lagi pengakuan dosa di sekolahan, dia nggak akan pernah alami apapun dari Tuhan, karena dia sudah tidak menghormati Tuhan. Saya nakal, bandel, tapi kalau di dalam gedung gereja juga saya nggak berani cekikikan begitu, saudara ya. Tapi bukan berarti di luar gereja nggak ada Tuhan. Enggak, kan kita tahu Tuhan ada di mana-mana. Amin. Teologianya udah jelas, omnipresence ya, Allah hadir di mana-mana. Tapi memang di dalam gedung gereja, saudara, berani cekikikan, apalagi di luar. Ya, di dalam gedung aja, saya lihat banyak orang yang jaim-jaim. Ya, iyalah, jaim lah. Di dalam gedung, ya. Meskipun di luar Tuhan berharap kita sama, di gedung dan di luar sama, tapi memang namanya manusia ya, kadang jaimnya di gedung doang. Di luar gedung jadi Jamal bukan jaim ya, saudara. Tapi saya lihat teman saya nggak ada jaimnya, dia ketawa-ketawa gitu saudara. Aduh ampun ya. Dan waktu itu saya sombong ya, saya pikir saya lebih rohani. Tapi sekarang setelah saya baca Alkitab sama aja sebenarnya. Karena di luar gedung gereja saya buat dosa juga. Jadi meskipun saya nggak cekikikan di dalam gedung, bukan berarti saya berkenan di hadapan Tuhan. Karena begitu keluar gereja saya buat dosa saudara. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang seperti itu. Karena hadirat Tuhan ada di dalam hidupmu. Amin. Hadirat Tuhan bukan hanya ada di dalam gedung gereja. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Sekalipun gak ada orang lain yang tahu, sekalipun saudara juga gak ketahuan, saudara buat dosa gak ada yang tahu. Tapi saudara tahu itu mendukakan hati Tuhan. Dan saudara berlutut sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Biasanya kan kalau orang udah nyanyi lagu itu kita langsung begini, wah ini pasti lagi banyak penderitaan. Lagi gak ada duit. Soalnya saya dulu waktu sekolah teologi gitu saudara ya. Saya waktu cerita dulu sekolah teologi itu teman-teman saya kalau udah nyanyinya keras nih, sujud di altarnya. Itu kalau kita teman-teman lainnya di kamar-kamar nggak datang tuh sponsornya. Iya, ini sponsornya telat ya. Sponsor maksudnya ada yang membiayai gitu. Begitu saya tanya, bener. Kalau nggak ada duit, kalau lagi banyak duit nggak pernah begitu. Tapi begitu lagi nggak ada duit dia nyanyi keras banget karena dia nggak ada duit makan. Dia nyanyi keras dan kita akhirnya teman-teman kita ya bandel-bandel juga ya kan. Kita sini buat traktir deh gitu ya. Nyanyinya keras, sujud di altarnya. Kapan duitnya datang? Ku bawa hidupku. Aduh, tapi saya juga gitu sih. Saya juga pernah sponsor datang telat nyanyi juga. Saya makan cuma nasi sama bawang merah, saudara. Nggak percaya kan? Saudara pasti nggak percaya. Saya pernah makan nasi garam sama bawang merah, saudara, waktu saya sekolah teologi di Jogja. Nggak percaya kalau ngeliat saya kan? Tapi pernah, saudara. Ya, pernah juga. Nah, itu sama juga. Ya, doanya kenceng, saudara. Tuhan, kirimkanlah pertolonganmu. Mujizat terjadi di tempat ini. Teman saya rohani sih, Dedi. Curahkanlah. Masa nasi bawang merah, kuasamu Tuhan.
Tuhan gerakkanlah sponsor di Jakarta. Hambamu ini pengen makan ayam goreng Kalasan. Terus kalau dia biasa dekat ayam goreng Kalasan. Dia nggak perlu tahu, nggak mempengaruhi keselamatan, saudara. Iya, itu ada di Yogyakarta. Nah, jadi waktu itu, ya memang kecenderungan manusia seperti itu. Tapi bukan itu, saudara. Duka cita yang dimaksud oleh Yesus di situ bukan. Kunci terjadinya pengampunan sejati adalah jiwa yang hancur. Sekalipun saudara keluarganya harmonis, keuangan saudara baik, bahkan melimpah materi saudara. Saudara dikenal orang sebagai orang yang baik, tapi saudara tahu di dalam hatimu ada kebusukan. Dan saudara menyesal, saudara menangis di hadapan Tuhan, saudara berduka. Karena saudara rindu. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Itu alasannya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Karena kita nggak bisa terpisah dari Tuhan. Karena kita nggak bisa pindah ke lain hati. Tuhan Yesus segala-galanya. Sehingga dosa kecil aja kita sensinya bukan main. Dosa kecil aja kita sensi. Mungkin bohong untuk kebaikan. Seringnya orang gitu ya, papa ada di rumah nggak? Enggak, papa lagi nggak ada di rumah. Ya karena papanya bilang, awas ya bilang papa ada di rumah ya. Itu petugas imigrasi ya. Jangan mau dicek sama imigrasi. Enggak, papa nggak ada di rumah ya, sering begitu. Ya, terus si petugas imigrasi lagi jadinya, jadi ingat wajahnya Pak Melvin, jadi ingat polis. Jadi sudah banyak yang tidak tahu, tidak masalah. Nah, kadang orang tua saya ya benar sih orang tua saya. Orang tua saya suka bilang gitu waktu saya kecil, Dad, pokoknya kalau si Om ini telepon bilang apa nggak ada ya? Oh, ya apa? Iya, dia bohong untuk kebaikan, bohong karena kamu sayang papa, mateng nggak saudara? Bohong karena sayang papa, mateng. Ya kira saya begitu. Jadi Tuhan bapak saya sudah bertobat. Itu dulu waktu dia masih belum kenal Tuhan. Nah kadang itu kan kecil ya. Bohong untuk kebaikan itu mungkin saudara pikir bohong putih. Ada orang bilang bohong putih, bukan hanya kasih yang putih. Bohong juga ada putih, saudara. Saya pikir cuma bohong putih. Bohong putih juga ada. Ya itu kecil kan. Tapi kita tahu itu bohong. Karena kita bilang iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Matang nggak tuh? Karena kita memang diperhadapkan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, harus bijaksana, harus berhikmat. Jangan bilang begini, kata papa Om. Apa nggak ada? Aduh, itu mah naif banget ya. Kata papa lagi. Kok saya sampai cerita ini sampai di mana sih? Oh iya. Jadi orang yang punya relationship dengan Tuhan itu dia sensitif banget sama dosa. Buat dosa dikit aja, kecil aja, dia langsung nggak tahan, saudara. Karena dia nggak bisa jauh dari Tuhan. Ku tak bisa jauh. Oh itu lagunya slang. Nggak bisa jauh dari Tuhan, saudara. Maafkan saya. Dia akan segera ambil tindakan. Tuhan, aku nggak bisa jauh dari Engkau. Aku nggak bisa terpisah dari Engkau. Aku nggak bisa jadi musuhmu, Tuhan. Aku itu nggak bisa Tuhan. Dan saudara mengambil keputusan untuk bertobat. Itulah pertobatan yang sejati. Nah pada saat saudara bisa merasakan hatinya Tuhan, ini memang khotbah dalam ya, tapi saya harus khotbah terus. Pada saat saudara bisa merasakan hatinya Tuhan, saudara bisa merasakan pikirannya Tuhan, betapa Tuhan berduka karena dosa-dosa kita, dan kita mengambil keputusan untuk bertobat, berbalik. Pada saat itulah Yesus bilang, kamu akan dihibur. Nah kata dihibur dalam Matius pasal 5 ayat 4 itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata parakaleo. Parakaleo, para itu artinya berada di samping, kaleo itu berarti to console, to encourage. Apa itu? Menasehati, menguatkan. Saya agak bingung sama bahasa yang digunakan Yesus. Kok parakaleo ya Tuhan? Berada di samping. Jadi gini, ini saya coba membayangkan. Kalau kita menyesal karena bertobat, maka Tuhan akan ada di samping kita. Ini secara hurufiah nih, secara hurufiah. Tuhan akan ada di samping kita, lalu dia panggil kita ke samping. Kemudian dia akan, ini saya coba ngebayangin ya. Kan dia Bapak kita ya. Karena Bapak di dunia kan representasi juga dari Bapak di surga kan. Dia akan diberikan kekuatan. Gak apa-apa, aku tahu kau mengasihi. Jadilah kuat anakku, kamu pasti bisa. Jadi dia
menasehati, dia menguatkan, berada di samping. Itu parakaleo yang digunakan oleh Yesus di Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dinasehati, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan garis finish. Mereka bisa menyelesaikan pertandingan iman. Bukankah itu goal dan tujuan kita? Amin. Kita tahu dunia ini sementara 70-80 tahun lenyap sudah kita, saudara ya. Tapi pertandingan kita adalah pertandingan kepada kekekalan. Dan itu kita butuh sekali encouragement. Kita butuh sekali kekuatan dari Tuhan. Setuju nggak, saudara? Karena dunia ini sudah menekan kita, betul ya? Dunia ini sudah menekan dan menindih kita untuk tinggalkan Tuhan, tinggalkan kebenaran. Semua orang jahat, semua orang materialistis, semua orang cinta uang. Kenapa kamu masih bertahan? Tinggalkan Tuhanmu. Dan kita bertahan, kita berkata, nggak bisa, aku mengasihi Tuhanku. Aku akan terus berada di garis pertandingan imanku sampai garis finish. Dan untuk itu kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Bukan dengan kekuatanku. Nggak bisa, saudara. Saudara harus bersama Dia. Parakaleo, itu juga digunakan untuk Roh Kudus di Yohanes pasal 14. Parakletos, penolong yang lain, penghibur itu akan datang, Yohanes 14. Itu juga parakletos, sama ayatnya. Kata yang digunakan oleh Yesus, saudara. Roh Kudus menghibur kita. Oke. Jadi dari sini kita memahami makna yang pertama dari kalimat Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Maknanya adalah, ini saya simpulkan dengan bahasa saya sendiri, penghiburan, kekuatan, dan nasihat dari Tuhan akan dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, berduka cita, karena mereka menyadari bahwa dosa yang mereka perbuat telah mendukakan hati Tuhan. Titik. Itu kesimpulannya. Karena mendukakan hati Tuhan. Bukan karena takut bangkrut, takut nggak kaya, takut bukan. Tapi karena mendukakan hati Tuhan. Titik. Dan ini memang bicara level kekristenan yang dalam, saudara ya. Karena udah bukan bicara sebab akibat. Agama itu kan ngajarin kita sebab akibat. Kalau kamu baik, nanti kamu terimanya baik. Kalau kamu jahat, kamu terimanya jahat. Itu hubungan dagang ya. Agama itu tingkatannya masih sebab akibat. Kalau baik masuk surga, nggak baik masuk neraka. Ini udah bukan ngomongin sebab akibat, saudara. Ini bicara relationship dengan Tuhan. Ini bicara hubungan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, jika itu menyenangkan hatimu, aku akan tinggalkan dosa itu. Apapun. Yang kedua, yang terakhir, lemah lembut. Yesus berkata di Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan orang yang lemah lembut itu bahagia karena mereka akan mewarisi bumi. Jadi mewarisi yang digunakan ya dalam bahasa Inggris, blessed are the meek, bukan weak ya, meek, for they will inherit the earth. Nah, saudara, saya coba cek dalam bahasa Yunaninya apa maksud lemah lembut. Soalnya kalau nggak dijelasin di bahasa Yunaninya, kita bisa salah paham nih dengan kata ini. Ini orang Jawa paling suka pasti dengan kata ini, karena kita pikir yang lemah lembut itu adalah yang santun. Kalau ketemu orang, annyeonghaseyo, jajine saya, kamsahamnida. Kan orang Korea juga begitu. Wah, orang Korea lemah lembut. Orang Jepang lebih lagi. Ya, gimana Pak Melvin? Konnichiwa. Kayak begini dong. Ya, kalau Korea separuh, mereka bisa sampai segini kalau orang Jepang, saudara. Waduh, itu ramahnya, ya baiknya. Apa itu? Artinya lemah lembut. Orang Jawa, orang Jawa nih, saudara ya, Jawa Tengah khususnya. Kalau lagi di bus nih, kakinya diinjak sama orang di sebelahnya, saudara. Ngomongnya gini, orang Jawa nih. Minta maaf, kaki bapak ada di atas kaki saya. Ya ampun. Udah dia yang diinjak, dia minta maaf, saudara. Ya, mau ngomong apa aja selalu maaf. Saya 11 tahun di Jawa Tengah, jadi kadang jadi begitu, jadi sedikit-sedikit maaf.